dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau bawa setiap penyembahan kita, pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Biar saat ini kita sujud menyembah di hadapan-Nya dengan segenap hati dan jiwa kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, dengan segenap hati kami masuk hadirat-Mu Tuhan
berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku
kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan nama-Mu, memberikan sorak-sorai kemuliaan untuk Engkau lewat puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat pujian kami. Haleluya. Amin. Sebab Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita naikkan mazmur pujian bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Walau saat-saat ini kita mungkin dalam masa-masa sulit, Bapak, Ibu, Saudara, maupun saya sedang menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita lewat keadaan saat-saat ini. Tapi kita mau percaya firman Tuhan ya dan amin. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Mari lewat pujian ini Bapak Ibu, kita mau naikkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hati kami mau percaya Tuhan. Hatiku percaya, Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan kami padamu ya Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Dan hatiku Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur jika kembali kita diundang Tuhan untuk kembali mendengar sapaan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam segala apapun yang kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan terus setia menopang kami, bahkan di dalam kondisi yang sulit sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu setia mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan mari berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kita telah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus selalu identik dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kalau saudara-saudara ingat, kali ini Indonesia memperingati proklamasi yang keberapa? Ya, benar sekali, 76. Usia yang cukup tua untuk sebuah bangsa berdiri. Menyatakan kemerdekaannya, menyatakan kebebasannya, menyatakan kemandiriannya untuk dapat memimpin rakyat-rakyatnya. Tetapi dalam usia yang tidak muda lagi seperti ini, apakah ada perubahan yang signifikan yang dialami oleh Indonesia? Apakah Indonesia sendiri mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD, mencerdaskan kehidupan umatnya, mensejahterakan kehidupan masyarakat, ikut melaksanakan kehidupan dunia? Apakah itu semua sudah dikerjakan oleh bangsa Indonesia? Dan tentu bukan berarti ini sepenuhnya tanggung jawab oleh pemerintah. Apalagi kita mengkambing hitamkan pemerintah karena mungkin dianggap tidak sesuai dengan ideal kita. Tetapi coba, bukankah ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama sebagai penduduk Indonesia, sebagai masyarakat yang diam di suatu bangsa? Mari kita lanjutkan. Kita sudah ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Saya yakin ini semua bukan karena kebetulan, tetapi memang sebuah rencana Tuhan bagi setiap kita. Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini, maka apa kiprah saudara? Apa yang sudah saudara kerjakan bagi negara kita tercinta ini? Sudahkah saudara punya dampak? Sudahkah saudara mengharumkan negeri kita? Nah saudara, saya akan menjelaskan dulu mengenai status kita. Yang perlu kita tahu, di Alkitab sudah tertulis dengan jelas bahwa kita ini bukanlah sekawanan orang-orang asing lagi. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi manusia, sekarang kita dikumpulkan, kita yang dulu jauh, sekarang menjadi dekat oleh karena darah Yesus. Dan kita menjadi rekan sewarga kerajaan Allah. Jadi sesama orang Kristen, semuanya ini adalah keluarga, warga dari kerajaan Allah. Satu negara atau kerajaan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Nah tetapi meskipun kita ini adalah orang Kristen, kita punya status demikian, tetapi ingatlah juga bahwa ada status yang lain. Kita yang adalah warga kerajaan Allah, kita juga adalah warga negara Indonesia. Kita punya duinatur yang menyatakan bahwa ya kita sama-sama ada di dalam bangsa ini atau kerajaan ini. Kita tidak bisa lepas dari status ini karena apa ya? Karena memang sudah ditakdirkan demikian. Kalau saudara mungkin pernah belajar IPS, yang namanya penduduk adalah sekumpulan orang yang memiliki nasib sama di suatu daerah. Nah demikianlah kita sebagai penduduk Indonesia.
kita dikumpulkan di tanah air kita tercinta ini, dan kita memiliki nasib yang sama. Sehingga dampaknya apa, saudara? Dampaknya adalah tentang bagaimana kesejahteraan orang lain, tentang bagaimana orang-orang yang miskin, yang masih membutuhkan, yang mereka saja tidak tahu bagaimana harus hidup mencari nafkah. Ini pun juga harus menjadi nasib kita juga. Karena kalau kita mencermati, pada dasarnya ya memang demikian, sekawanan warga memiliki nasib yang sama. Kita pun juga harus punya empati, memikirkan nasib saudara-saudara kita. Nah, mari kita pikirkan bagaimana tanggung jawab kita yang memiliki dui natur ini. Natur pertama, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita membina hubungan dengan rekan-rekan kita di gereja, kita juga menyebarkan undangan dari Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, sehingga mereka pun juga menjadi warga kerajaan Allah. Ini tugas kita sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi natur kita yang lain sebagai warga negara Indonesia, apa dampaknya? Sebagai seorang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh mengharumkan nama Tuhan kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Apakah mungkin orang sampai penasaran, mencari tahu, kok ini orang punya dedikasi yang tinggi ya, sampai mencari tahu siapa yang kita percayai. Wah, kalau sampai seperti itu barulah kita menjadi warga kerajaan Allah yang ditempatkan di Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab. Mari kita pikirkan. Saudara, Yesus sendiri pernah berkata di Matius 5 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sana dikatakan dengan jelas secara eksplisit bahwa kamu, statusmu, hakikat dirimu adalah garam dunia. Kamulah yang harusnya memberi rasa asin di tengah-tengah dunia ini. Di tengah mungkin kondisi di mana kebenaran sedang blur atau mengambang atau sedang abu-abu, entah ini benar atau salah, berikan dampakmu, berikan rasa asinmu. Jangan sampai kita yang justru larut. Saudara pasti tahu ya fungsi dari garam ya. Garam itu memberikan rasa kepada sebuah masakan. Kemudian juga garam ini memiliki fungsi sebagai antibiotik yang berguna bagi tubuh kita. Nah, kalau misalkan garam itu sudah tidak berguna, tidak memiliki fungsi, apa gunanya dipertahankan? Nah, mari kita pikirkan bahwa status kita yang adalah garam, apa yang sudah kita perbuat bagi orang-orang sekitar kita? Apakah saudara punya influence atau pengaruh? Saudara tahu ya penyakit influenza ya, itu juga berasal dari kata influence. Jadi karena orang mungkin terpapar virus influenza, akhirnya orang-orang sekitar pun itu juga mendapatkan dampaknya. Ya terserang penyakit. Nah, tapi ini influence yang buruk. Jadi memberikan virus kepada orang-orang sekitarnya. Nah, kalau kita memiliki influence, pengaruh yang baik, biarlah orang-orang sekitar juga merasakan dampaknya. Tentu saja dampak yang positif. Nah, apakah saudara bisa? Berikan rasa asin saudara. Apakah kita sudah mengasinkan dunia dengan kehadiran kita? Nah, lalu kalau saya belum gimana? Nah, Yesus mengatakan dengan tegas, bagi garam yang tidak bermanfaat atau berdampak, Yesus berkata bahwa tidak ada gunanya selain garam itu diinjak-injak. Mungkin terdengar sadis ya, Tuhan berkata demikian. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, bukankah ini adalah konsekuensi yang logis? Bukankah kalau misalkan kita tidak butuh barang itu,
maka kita akan buang, ya kan? Nah, begitu pun juga dengan kehadiran kita. Kalau saudara adalah benar-benar garam dan saudara tidak memberikan rasa asin saudara, apa gunanya? Apa gunanya saudara belajar firman suci, saudara hadir di tengah-tengah dunia ini yang menawarkan ajaran-ajaran yang sesat, pergaulan yang gelap. Apa fungsi saudara? Karena itu, kita tidak bisa mengabaikan status kita. Selamanya kita adalah garam. Selamanya ini adalah hakikat kita sepanjang kita hidup. Nah, tetapi ingatlah bahwa mari kita buka bungkus kita. Mungkin di antara kita masih menjadi garam-garam yang tersegel. Garam yang belum dikeluarkan sehingga tidak bisa memberikan dampaknya. Nah, mari saat ini kita terjun ke dunia dengan segala pengaruh dan godaannya. Nah, kita berikan rasa kita kepada mereka, buka bungkus saudara dan berikan dampak saudara bagi mereka. Jangan sampai kita yang terlarut, tetapi sebaliknya. Mari kita mengasinkan mereka, kita bawa terang kita kepada mereka semuanya ini. Kalau kita pernah belajar ya ketika di bangku sekolah, kita tahu bahwa bagaimana mewujudkan NKRI yang seperti sekarang itu butuh perjuangan yang sangat-sangat berat. Tidak begitu gampang, harus pertumpahan darah, harus diplomasi sana sini. Ada konferensi yang kita tahu ya, banyak sekali. Ada begitu banyak orang-orang yang memiliki sikap patriotik untuk memperjuangkan bangsa kita. Nah, ini di sebelah ada gambar pahlawan. Nah, saudara ingat nggak siapa saja mereka? Nah, mari kita sebagai generasi berikutnya, mereka-mereka ini yang sudah berjuang demi kemerdekaan yang kita bisa nikmati sekarang, mari saat ini kita lanjutkan estafet tersebut. Jangan sampai apa yang sudah disodorkan oleh para pahlawan ini kita hentikan. Mereka sudah berlari sedemikian rupa, membuat bangsa ini menjadi semakin maju. Lalu kalau misalkan estafet ini berhenti di kita, generasi kita saat ini, bukankah sia-sia apa yang sudah mereka lakukan? Ngeri ya kalau kita belajar tentang sejarah dulu ya. Mereka harus disekap, mereka harus diancam, mereka harus perang secara gerilya, sembunyi-sembunyi, bahkan mungkin pura-pura menjadi sekutu dari mereka, kemudian mencuri senjata dan sebagainya. Nah, ini semua dilakukan demi apa? Demi supaya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri. Lalu kalau misalkan ketika status kita sudah bisa mandiri seperti sekarang, tetapi kita tidak bisa mewujudkan kondisi yang lebih baik daripada dulu. Kita bersenang-senang, kita terus hidup dalam sebuah semangat hedonisme. Kita tidak berpikir secara dewasa dan matang demi masa depan bangsa kita Indonesia. Bukankah kita akan menjadi kembali seperti dahulu? Kali ini bukan bangsa lain yang menjajah kita, tetapi mungkin juga orang-orang sekitar kita, bangsa Indonesia sendiri. Soekarno dulu juga pernah berkata bahwa perjuangannya lebih gampang, karena apa? Karena melawan bangsa lain. Perjuangan kita yang katanya lebih sulit, karena apa? Karena melawan bangsa sendiri. Nah, maka dari itu, mari sebagai generasi muda saat ini, mari kita lihat bagaimana kondisi bangsa kita. Mari saat ini kita punya rasa empati. Saudara, ketika saudara ditempatkan di bangsa ini bukan sebuah hal yang sia-sia dan secara random dilakukan oleh Tuhan. Pastilah
Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Berdampaklah di lingkungan terkecilmu, RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Sebelum engkau berdampak ke lingkungan yang lebih besar. Kerjakanlah sedikit demi sedikit dan milikilah motif yang sungguh-sungguh benar bagi bangsa kita ini. Milikilah hati yang mau berdoa bagi bangsa kita. Kita yakin bahwa Tuhan masih mengasihi bangsa kita Indonesia. Di tengah segala mungkin hal-hal yang terjadi, mari memiliki hati juga untuk mengasihi bangsa ini. Mari kita terus mendoakan agar segala hal dapat berjalan dengan baik. Mari saat ini kita menghormati pemerintahan kita. Kita tahu ya saudara ya bahwa pemerintahan kita ini berwujud demokrasi. Artinya negara ini membuka diri untuk menerima beragam aspirasi dari masyarakatnya sendiri. Kritik memang boleh dilayangkan, tetapi ingat dengan sikap respek kepada pemerintahan yang berlangsung. Mungkin kalau negara-negara lain mungkin lebih ngeri ya. Tidak semudah Indonesia untuk dapat terbuka dengan segala sistem pemerintahannya. Mungkin ada negara-negara di mana kita berkomentar sedikit saja, kita langsung dicari. Tidak lama hidup kita. Ada negara-negara yang demikian. Tetapi syukurlah dengan sistem demokrasi di Indonesia ini. Kita boleh mengevaluasi, kita boleh mengoreksi segala tata kerja pemerintahan kita. Tetapi ingat, bukan berarti kita semena-mena. Memang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, tetapi kita sebagai rakyat, milikilah rasa respect, milikilah rasa hormat kepada pemerintahan kita. Kita percaya kalau berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, bahwa semua pemerintahan berasal dari Allah. Loh itu kok pemimpin negara kita kok agamanya berbeda dengan kita? Berarti bukan dari Allah kita dong. Bukan demikian. Tuhan bisa pakai siapapun orangnya. Kebetulan kita ada di negara dengan agama Kristen yang minoritas. Tentu mungkin juga sulit untuk mencapai hal yang kita inginkan tersebut. Nah cuma kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Kita bisa lihat di ayat yang ditampilkan. Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jelas dikatakan di sini bahwa tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Segala pemerintahan berasal dari Allah sendiri. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan siapa? Ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah saudara, kalau kita melawan pemerintahan saat ini, siapa yang kita lawan? Allah. Maka hormatilah mereka. Saudara boleh mengkritik, tetapi tunjukkan itu dengan rasa hormat, seperti kepada Allah sendiri. Biarlah mereka orang yang sudah kita pilih, kita percayai, mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan amanat, dengan penuh dedikasi untuk memajukan bangsa kita. Tugas kita hanya mendoakan mereka agar mereka berhikmat dan dapat menghasilkan keputusan yang tepat bagi bangsa kita tercinta. Nah lalu apa yang kita dapat lakukan? Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, kala itu ya, Yeremia sedang dibuang ke bangsa lain, ya kan? Tetapi Tuhan berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah
kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Kita bersyukur ada di Indonesia ini. Mari wujudkan kesejahteraan bagi setiap penduduk bangsa kita. Hilangkanlah sikap egoisme, mementingkan diri sendiri. Mari kita membuka mata kita membuka telinga kita lebar-lebar untuk melihat kondisi Indonesia yang sedang masih kacau seperti ini. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Berdoalah bagi mereka, wujudkanlah kesejahteraan bagi kota kita tercinta. Kedua, mari kita meminta pimpinan roh untuk mengadakan semangat reformasi bagi bangsa. Kala itu Yesus membaca dalam kitab Yesaya, dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau saudara benar-benar dipenuhi oleh roh, tidak usahlah kita tunjukkan manifestasi-manifestasi yang mungkin menjadi kebanggaan kita sendiri. Kalau saudara sungguh-sungguh dipenuhi roh, maka harusnya ini yang kita kerjakan. Memberitakan pembebasan, memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta, membebaskan yang tertindas, dan menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Mari kita proklamasikan bahwa negara kita sudah merdeka, sudah bebas. Mari kita memberitakan pembebasan bagi bangsa kita. Bagi mungkin kita yang melihat sebuah ketidakadilan di sekitar kita, jangan diam saja, bersuaralah. Kalau saudara menyatakan bahwa silent is golden, ya kan? Tetapi kalau saudara dapat menyatakan hal yang tepat di momen yang tepat, itu adalah berlian. Lebih daripada itu. Masakan kita melihat kondisi saudara kita yang mungkin teraniaya, mereka tertindas, lalu kita diam saja? Bersuaralah. Nyatakanlah isi hatimu, kegelisahanmu, dan beranilah untuk melangkah bagi bangsa Indonesia ini. Saya sampaikan seorang tokoh, ya kita sudah tahu ya, ini sempat viral dan kita juga miris melihat kondisi yang dialaminya. Dia adalah Basuki Cahayapurnama, dulu lebih dikenal dengan Ahok, tapi sekarang lebih dikenal dengan BTP. Ia dulu sempat ingin untuk masuk ke sekolah teologi. Ia memiliki hati yang besar menjadi hamba Tuhan. Tetapi setelah BTP mempertajam panggilannya, kemudian Tuhan berkata lain. Tuhan berkata bahwa kamu harus terjun menyuarakan suara kenabian kepada bangsa ini. Akhirnya kemudian Pak BTP ini menjadi legislatif di Belitung. Kemudian dia akhirnya pindah juga ke Jakarta. Nah kemudian syukur akhirnya Pak BTP ini menjadi seorang gubernur. Tetapi kita lihat di tengah segala hambatan dan ancaman yang terjadi, mungkin dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Mungkin dia menderita. Mungkin dia merasakan ketidakadilan atau tidak disertai Tuhan. Karena apa? Karena kita lihat bahwa BTP sempat dipenjara ya. Tetapi lihatlah bahwa kita dapat salut dengan apa yang dilakukannya. Ia tetap berani, ia tetap mau menyatakan kebenaran, ia tetap mau membuat sebuah pemerintahan yang berintegritas, meskipun banyak sekali musuh-musuh yang menghadangnya, tetapi
tidak menyurutkan semangatnya. BTP tetap yakin berdiri teguh dan berpasrah kepada Tuhan. Mari kita responi dengan meneladani sikap yang demikian, saudara. Beranilah dan sungguh-sungguh nyatakanlah apa yang hendak Tuhan ingin berikan kepada dunia ini. Wartakan isi hati Tuhan kepada dunia ini yang sedang kacau ini. Dan nyatakanlah kebenaran di tengah-tengah dunia saat ini. Atau mungkin contoh yang kedua, kita tahu ya di Olimpiade yang lalu, banyak sekali atlet yang dikirim dan kemudian mereka memenangkan kejuaraan. Mereka memenangkan medali. Bukankah ini lebih berguna? Ya kan? Mereka dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia, mereka dapat dikenal di bangsa-bangsa negara-negara yang lain. Kita juga bersyukur kemarin juga menang medali emas oleh ganda putri. Kita melihat bahwa melalui cara-cara ini negara Indonesia dapat diharumkan. Nah, daripada saudara-saudara sekalian melakukan hal-hal yang kurang penting, seperti mungkin mahasiswa yang lalu yang memberikan kritik kepada presiden kita dengan menurut saya kurang etis. Bukankah cara-cara demikian lebih berguna? Atau mungkin demi kemanusiaan katanya hendak menyumbang ke luar negeri. Lah bangsa kita sendiri, apakah kita sudah perhatikan? Apakah kita sudah sumbang kepada mereka? Dan apa sumbangsi saudara kepada bangsa kita tercinta? Mari saat ini jangan diam lagi. Mari saat ini bersuaralah. Bukan demi saudara sendiri, tetapi demi Allah. Allah begitu mencintai bangsa kita, saudara. Ia begitu mengasihi negeri kita Indonesia. Hatinya ada bagi NKRI. Nah, tetapi Allah tidak ingin berjuang sendirian. Allah ingin memakai kita. Meskipun mungkin juga Tuhan masih bisa ya melakukannya sendiri. Tetapi syukurlah Tuhan masih mau memakai kita. Sebagai orang-orang Kristen yang ada di tengah Indonesia ini, Tuhan masih mau pakai kita. Nah, wujudkanlah kebenaran suara dari Allah bagi bangsa kita, kesesama kita. Nyatakanlah cintanya, kasihnya kepada orang-orang sekitar kita. Jadilah nabi-nabi di masa kini bagi negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami saat ini berseru kepada Engkau. Kami saat ini mau bersyukur jika Tuhan menempatkan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, di tengah-tengah negeri kami Indonesia ini. Mungkin begitu banyak kesulitan, hadangan yang kami hadapi. Mungkin kami juga mendapatkan berbagai ragam ancaman yang siap mengintai kami. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan memberanikan kami di tengah segala keraguan kami. Tuhan meyakinkan kami sehingga kami tidak mundur dari apa yang sudah kami perjuangkan. Berkatilah diri-diri kami ini Tuhan sebagai warga negara kerajaan Allah dan juga warga Indonesia, agar kami dapat menjadi garam-garam yang berkiprah memberikan rasa asin bagi orang-orang sekitar kami. Tolong kami Tuhan agar kami mampu mengerjakan tanggung jawab kami ini. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, di bawah pemerintahan kekuasaan tertinggi Jokowi, Presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada beliau dan setiap jajaran pemerintahan yang lain, agar dapat mengatur dan dapat mensejahterakan bangsa kami ini lebih baik lagi. Biarlah segala kebajikan boleh tertuang melalui peraturan-peraturan yang ada, sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini yang menjadi bagian kami sebagai warga-Mu di Indonesia ini,
agar kami dapat terus mendoakan di mana kami ditempatkan, supaya negeri kami ini Tuhan dapat sejahtera seperti sesuai dengan tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Saudara, mari kita memproklamasikan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa kami dalam sorga, kami datang kepada Engkau. Terima kasih kami memiliki Engkau sebagai Bapa. Kami sebagai anak menyadari keterbatasan kami. Banyak hal yang ingin kami bawakan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau melihat keluarga kami. Kami butuh Engkau dalam setiap keluarga kami. Engkau tolong Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami baik sebagai orang tua, sebagai anak. Kami boleh membangun kehidupan rohani yang lebih baik. Tuhan ikut campur berkarya. Memberkati juga Tuhan Yesus. Kondisi keuangan, ekonomi, pekerjaan kami. Kami tahu berkat itu datangnya dari Engkau. Engkau berkati setiap kami. Engkau berkati juga Tuhan untuk kesehatan anak-anak-Mu. Kami perlu Engkau, proteksi kami dari serangan COVID. Kalau ada yang sedang bergumul untuk kesehatan, jamah di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Yang sedang berulang tahun, Kau berkati mereka. Biarlah Tuhan berkarya terus dalam hidup mereka masing-masing. Engkau melihat setiap keadaan mereka Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh program gereja, biarlah Tuhan tolong ambil bagian. Memberkati juga untuk kondisi keuangan gereja yang sangat terbatas. Tuhan buka jalan, ikut campur berkarya. Mampukan pengurus untuk mengelola kondisi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pengurus gereja ke dalam tangan-Mu. Satukan setiap kami, sehingga kami mampu bersinergi dengan baik. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, legislatif, yudikatif, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan tolong. Kemampuan dari Allah menyertai setiap mereka dalam memimpin negeri ini. Memberkati gugus tugas, tenaga kesehatan, Tuhan tolong ikut campur. Kami rindu Bapak, negeri ini bebas dari penyebaran COVID. Karena itu kami letakkan negeri ini dalam tangan-Mu. Engkau menduduki kami. Engkau melindungi kami, menopang kami. Dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sadar buat keterbatasan kami. Sempurnakan doa kami yang terbatas ini. Dan kami alaskan doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang sudah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita selesaikan ibadah kita. Dan
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke Bank BCA atas nama GBT KAU Ngesrep, atau melalui scan QR Code yang ditampilkan saat ibadah online. Selanjutnya, untuk ibadah Menara Doa, akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Ibadah Raya Minggu 15 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara online. Ibadah pagi pukul 7 pagi dan ibadah sore pukul 5 sore melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Selanjutnya ada open recruitment pelayan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami membuka kesempatan untuk worshiper, dancer, pemusik, tim multimedia, soundman, dan usher. Dan bagi jemaat yang berminat bisa mengikuti link yang ditampilkan di layar. Mari jemaat Tuhan kita terus mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan mari kita terus berdoa agar kiranya Tuhan menolong sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan kami tidak lupa infokan bila ada dari jemaat yang terinfeksi COVID, tidak perlu takut, tetap tenang dan segera periksakan diri ke dokter, dan mohon untuk diinformasikan ke gereja sehingga dapat mengantisipasi agar tidak menular ke jemaat yang lain. Sekian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi,
iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaring sekutu bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan.